Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mereview terkait dengan praktikum dan juga tugas yang sudah saya berikan. Ini layar yang saya share sudah kelihatan ya? Layar yang saya share apa sudah Ya, Pak. kelihatan? Sudah Sudah, ya? sudah. Oke. Nah, di pertemuan yang terakhir kita berbicara tentang bagaimana memasukkan data melalui konsul. Oke. Saya tulis judulnya konsul. Oke, nah sekarang pertanyaannya apakah konsul itu? Ya kan, biasanya kita menggunakan atau memasukkan data itu eh, menggunakan variabel, kemudian datanya langsung diisi. Saya beri contoh misalkan seperti ini. A sama dengan 1. Oke, maka secara otomatis nilai A-nya nanti langsung bisa diketahui. Saya jalankan dulu. Oke, sudah terkoneksi, A-nya saya jalankan. Nah, dan kita lihat nilai A-nya, ya kan? Nilai N1. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengisi banyak nilai ini, tidak hanya satu, macam-macam, dua, tiga, dan seterusnya, tetapi bukan seperti ini ya lewat konsul. Nah, caranya adalah seperti ini. Sama, kita membuat variabel dulu. Misalkan kita membuat variabel namanya angka, sama dengan di sini diberikan script namanya eval. Kemudian input. Kemudian kita bisa beri komen, diberi stringnya, misalkan masukkan angka. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Jadi saya sedikit review. Angka ini adalah variabel. Oke. Kemudian ini adalah script untuk memasukkan yang tipenya integer. Nah, ini adalah method untuk input. Ini sama ya, eval dan juga input ini sama-sama method atau fungsi bawaan dari Python. Kalau eval ini dia method atau fungsi untuk memasukkan yang bentuknya integer, sementara kalau input ini ya fungsi untuk menginput ya, memasukkan data. Nah, kemudian di sini kita buat stringnya, kita buat komennya, masukkan angka, ya kan. Tapi ini terserah kita mau diisi apa. Oke, nah di sini kita masukkan angka, misalkan 2. Kita tekan enter saja, maka hasilnya 2. Oke, kalau mau dicetak, bisa kita tambahkan di sini print. Oke, angka yang dimasukkan adalah misalkan ini, koma, angka. Oke, pada line kedua, ini line pertama, ini pada line kedua, saya akan mencetak apa yang kita masukkan. Oke, di sini saya memberikan fungsi print, kemudian buka kurung, tutup kurung, isinya adalah sebuah string, komen, angka yang dimasukkan adalah, oke, di luar tanda petik diberi koma, kita tuliskan variabelnya. Oke, saya ulangi lagi, saya jalankan. Nanti kita lihat perbedaannya. Masukkan angka, saya memasukkan 3 misalkan. Tekan enter, maka di bawahnya akan keluar atau mencetak angka yang dimasukkan adalah 3. Sesuai dengan print yang kita buat. Oke. Nah, ini bisa kita lakukan berulang-ulang. Oke. Misalkan 5, ya kan? Enter. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana seandainya
kita memasukkan bukan angka, misalkan bentuknya adalah string. Kita tes saja, misalkan kita memasukkan huruf D, misalkan. Yang terjadi adalah error, oke? Karena ini metode yang kita gunakan adalah metode untuk memasukkan Integer. angka. Iya, sorry, integer, bukan string. Makanya dia name error. Name D is not defined. Jadi D ini tidak terdefinisi dia maksudnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh, maaf, ini adalah cara memasukkan nilai pada variabel menggunakan konsul. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita akan sedikit mensimulasikan. Oke, kita akan simulasi menggunakan konsul. Ini kita menggunakan apa? Buat program sederhana. Misalkan seperti ini. Oke, kita akan melakukan penjumlahan yang mudah ya. Penjumlahan angka. Misalkan kita mau buat formula seperti ini. X ditambah Y sama dengan Z. Jadi kita akan membuat sebuah formula ya. Yang pertama ada variabel X, yang kedua ada maaf ini salah. Ini Z. Jadi ada tiga variabel. Yang pertama adalah variabel X, kemudian variabel Y, dan yang ketiga adalah variabel Z. Variabel X dan Y ini nanti kita masukkan nilainya menggunakan konsul ya, yang tadi berapakah nilai X ya kan, kemudian berapakah nilai Y. Hasilnya, Z adalah hasil penjumlahan dari X dan Y. Nah, bagaimana caranya? Kita coba ya. Yang pertama kita akan membuat variabel X-nya dulu. Nah, di sini kita beri nama X, oke, sama dengan eval. Nama variabelnya sebenarnya terserah ya. Tapi di sini saya menggunakan X. Oke, input. Kemudian masukkan nilai X. Oke, nah di sini diminta untuk masukkan nilai X. Yang kedua, Y, kita buat variabel Y, itu adalah eval. Kemudian input. Kemudian berikan string, masukkan nilai Y. Oke. Jadi ini kita sudah buat. Kemudian yang ketiga kita membuat variabel Z. Variabel Z adalah X ditambah Y. Oke. Nah, saya jelaskan lagi. X kita buat variabel X menggunakan konsul. Scriptnya seperti ini. Dia menggunakan bentuknya integer. Kemudian memasukkan nilainya, masukkan nilai X. Yang kedua kita membuat variabel Y sama ya kan, masukkan nilai Y. Kemudian dua variabel ini nanti kita jumlahkan. Nah, penjumlahannya ini kita masukkan ke dalam variabel Z. Maka pada saat kita mencetak print, kita buat string nilai penjumlahan antara kita di sini bisa kasih begini, boleh X ditambah Y adalah oke. Nah, di sini kita masukkan penjumlahannya Z ini ya, kita Z karena hasil penjumlahannya. Oke, ini kita jalankan saja. Seperti apa hasilnya? Nah, di sini masukkan nilai X misalkan 6. Oke. Masukkan nilai Y misalkan 7. Kita tahu 6 tambah 7 adalah 13. Hasilnya nilai penjumlahan antara X dan Y adalah 13. Ini bisa dikasih spasi biar agak rapi. Saya ulangi lagi. Masukkan nilai X, misalkan X-nya adalah 40. Kemudian
Masukkan nilai Y adalah 34. Kita tahu ini hasilnya 74. Oke, nilai penjumlahan antara X dan Y adalah 74. Nah, di sini juga kita bisa melakukan modifikasi. Misalkan kita ingin mengeluarkan pada cetakannya, pada metode print atau cetaknya itu nilai X dan Y-nya. Nah, caranya mudah. Di sini saya hapus dulu. Oke. Nah, di sini nilai penjumlahan antara kita akan ini saya hapus dulu ya. Kita akan mengeluarkan nilai X-nya, maka di sini diberi koma X, kemudian diberikan koma lagi, kemudian baru kita tuliskan nama stringnya. Nilai penjumlahan antara X, kita boleh kasih tambah, kemudian di dua tanda petik, koma lagi, Y, kita akan mengeluarkan nilai Y-nya, berapapun nilainya nanti akan dikeluarkan, kemudian tanda petik lagi, adalah, ya kan? Kemudian ini, saya beri tanda petik Z. Hasilnya seperti apa? Kita lihat perbedaannya. Masukkan nilai X, misalkan 56. Masukkan nilai Y, itu 54. Hasilnya adalah nilai penjumlahan antara 56 tambah 54 adalah 110. Nah, yang saya maksud variasi tadi seperti ini. Kalau tadi dia hanya menampilkan nilai X dan juga Y-nya ya dalam bentuk huruf, tapi di sini kita juga bisa menampilkan angkanya ya sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Seperti itu. Saya ulangi lagi, misalkan berapapun ini bisa, misalkan angka bebas ya kan, tambah oke. Nilai penjumlahan antara sekian ditambah sekian. Nah, kalau tidak percaya coba dihitung sendiri ini berapa hasilnya. Sama enggak seperti ini. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke, sip. Nah, sama selanjutnya kita akan coba melakukan penggunaan operasi aritmatika pada Python. Sama sih sebenarnya pada aritmatika itu operasi dasar matematika, tapi kita akan gunakan di Python. Sini saya tuliskan judulnya aritmatika. Nah, ada beberapa operasi pada Python pada aritmatika yang sebenarnya kita mungkin dulu sudah pada mempelajarinya ya. Yang pertama adalah ketika kawan-kawan melakukan operasi seperti ini, misalkan 3 kali, oke, 4 ditambah 5, kemudian dibagi 2, dibagi gini aja biar kelihatan nilainya ya, integernya tambah 4 dibagi 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Python melakukan operasi aritmatika ini. Di sini ada 3 dikali 4 ditambah 4 dibagi 2. Oke. Bagaimana cara Python melakukannya? Sebenarnya pada konsensus atau kesepakatan dunia sama ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah Kalian, halo? Ya gimana? kalian apa ya? Gimana? Yang pertama perkalian bukan, Pak? Betul. Nah, jadi saya jelaskan. Pertama yang dilakukan adalah akan melakukan perkalian dulu. Jadi seperti ini. Mudahnya seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah perkalian. Oke. 3 dikalikan 4. Oke, ini saya permudah. Kemudian yang kedua adalah di sini saya tulis ya. Yang pertama adalah perkalian. Kemudian yang kedua adalah jumlahan. Maaf, penjumlahan. Pembagian. Kemudian yang ketiga dan keempat sama ini jumlahan atau pengurangan. Sama ini levelnya sama.
Oke. Sama yang pertama ada perkalian, kemudian pembagian dan juga penjumlahan. Oke. Nah, kira-kira seperti ini kalau mudahnya. Pertama, Python akan melakukan perkalian antara 3 kali 14. Oke. 3 kali 4 adalah 12. Kemudian dilakukan dulu pembagian. 4 dibagi 2, 2. 12 ditambah 2. Oke, kita akan lihat hasilnya berapa ini. Oh iya, 14 ya. 3 kali 4, 12 ditambah 2, 14. Oke, kemudian, nah, urutannya seperti apa? Urutannya adalah yang akan dilakukan adalah yang di bagian sebelah kiri dulu. Oke, kemudian baru kanannya. Di sini kan ada perkalian nomor 1, kemudian pembagian nomor 2. Nah, misalkan kita akan melakukan pembagian dulu di depan. Misalkan ini 12 dibagi. Oke, pertanyaan gini, apa yang akan dilakukan? Misalkan pembagian duluan yang di depan ya. Pertanyaan saya mudahkan seperti itu ya. 4 dikali 2 misalkan. Di sini ada eh, operasi aritmatika 12 dibagi 6, 2, kemudian ditambah 4 dikali 2, 8. Hasilnya berapa kira-kira ini? 10 ya. 12 dibagi 6 adalah 2, 2. kemudian 4 dikali 2, 8. Jadi 2 ditambah 8 adalah 10. Nah, kalaupun perkalian dia ada di posisi pertama, tetapi pada fungsi Python dia akan melakukan apa namanya eh, operasinya itu dari sebelah kiri dulu ya. Karena yang paling kiri itu adalah pembagian, maka yang dilakukan pertama adalah pembagian. Seperti itu. Bagian yang paling kiri dulu, baru kanannya. Seperti itu. Kira-kira ini paham ya. Jadi, tapi kalau misalkan yang paling kanan itu adalah yang paling kiri adalah perkalian, maka dia akan lakukan perkalian dulu. Oke. Intinya yang paling kiri dulu, tetapi mana yang duluan, perkalian atau pembagian. Seperti itu. Beda seperti ini. Beda kasusnya seperti ini. Misalkan 4 ditambah 2 dikali 3. Kira-kira hasilnya berapa ini? Coba ada yang bisa tebak gak? 4 ditambah 2 kali 3. Kira-kira hasilnya berapa ini? Ditebak aja berapa kira-kira? 4 ditambah 2. 10 kan, Pak? Kita coba ya. 4 tambah 18. 4 ditambah 2 kali 3. Oke. Kita coba 4. berapa hasilnya kira-kira? 4. Berapa? Kita 10 coba. atau 4 ya? Oke. Hasilnya adalah 10. Dia walaupun yang sebelah kiri ini penjumlahan, tetapi karena yang pertama adalah perkalian ya, yang didahulukan pertama. Kalau misalkan sebelah kiri itu nilainya adalah bukan di tanda kurung ya. Sorry, maksud saya gini. Kalau yang sebelah kiri itu bukan di antara dua ini, maka yang akan dilakukan adalah dia akan mencari yang pertama dulu, yang perkalian dulu. Oke, ini sama saja seperti ini mudahnya sebenarnya. Mudahnya seperti ini. Jadi akan dilakukan perkalian dulu. 2 dikali 3, 6. Baru ditambah 4. Seperti itu. Jadi yang penjumlahnya dilakukan terakhir kali. Gitu. Nah sekarang kalau seperti ini gimana? Ini 10. Oke. Yang sekarang seperti ini misalkan. 4 dibagi 2 kali 3. Berapa hasilnya kira-kira? Berapa? 6, Pak. 6 kan? 6. Coba kita cek. Hasilnya 6. Oke. Antara perkalian sebenarnya sama ya. Perkalian dan pembagian ini oke. Ini saya remove saja. Perkalian dan pembagian ini sama levelnya. Tinggal
Yang mana duluan yang sebelah kiri ya? Ini sama aja seperti ini sebenarnya. Pertambahan perkurangan. Tuh, sama dengan. Jadi 4 dibagi 2 dulu, 2 baru dikalikan 3. Jadi ini levelnya sama. Levelnya sama ini saya terus. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, ini mudah kok. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang apa namanya levelnya bintang. Kalau ini kita kasih belum ada bintang, nah sekarang ada bintangnya. Nah, misalkan saya berikan soal seperti ini, ya kan? Eh, sebuah segi memiliki panjang sisinya misalkan 5 cm. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah luas persegi tersebut? Oke. Sini ada sebuah pertanyaan seperti ini. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Nah, ketika kita menghadapi sebuah persoalan dan harus diimplementasikan dengan menggunakan program, ya. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah kita pahami dulu soalnya seperti apa. Maksud saya adalah seperti ini. Dalam contoh ini adalah ada sebuah persegi. Kita tahu yang namanya persegi itu adalah kata lain dari persegi ya, bujur sangkar. Bukan bujur sangkar ya, persegi. Persegi itu sisinya 4, tetapi panjang sisinya sama. Beda dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang itu sama persegi, cuman sisinya yang berhadapan sama, tapi yang tidak berhadapan berbeda. Kalau persegi, oke, maksud saya seperti ini mudahnya. Saya stop dulu share yang ini, saya akan share yang ini, yang satunya. Oke, saya akan share. Oke. Saya akan share yang ini. Oh, yang ini. Oh, sorry, ntar. Backup ini maksudnya. Saya akan menggambarkan bedanya persegi sama persegi panjang. Oke. Nah, mana tadi layar ini? Layarnya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Layar ini ya, whiteboardnya udah kelihatan ini ya. Sudah. Ya, oke. Walaupun jelek tapi ini whiteboard ya. Oke. Sekarang seperti ini. Persegi itu seperti ini. Oke. Nah, ini persegi. Jadi ini sisi ya, yang saya coret ini sisi ini, kemudian sisi ini, kemudian aduh, maaf. Kemudian sisi ini dan juga ini itu nilainya sama. Ada 4 sisi, ya kan? Nilainya sama. Ini disebut persegi, ya. Ini persegi. Nah, sementara ada satu lagi. Bentuknya sama, hampir sama ya. Seperti ini. Kemudian ini dan ini. Ini namanya apa? Persegi panjang ya. Persegi panjang. Sisi yang berhadapan sama. Ini sama ini sama. Kemudian ini sama ini sama. Sementara ini sama ini berbeda. Oke. Nilai ini sama ini berbeda. Kalau ini
sama ini sama. Ini disebut persegi panjang. Nah, rumusnya juga berbeda. Kalau untuk yang persegi, ini persegi panjang ya. Saya tulis di bawahnya. Persegi panjang. Ini yang persegi panjang. Nah, rumusnya juga berbeda. Kalau yang persegi ini saya misalkan luasnya, oke, maaf, luas persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Ini sebutnya sisi ya. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, sisi. Karena sisinya sama, ya tinggal dikalikan. Jadi sisinya sama. Jadi infonya cukup satu sisi aja. Misalkan sebuah persegi sisinya adalah 5 cm. Jadi sisi yang lain juga pasti sama, gitu kan. Nah, sementara kalau persegi panjang itu ada lebar, oke, ada juga panjang atau P. Luasnya itu adalah panjang dikali lebar, ya. Kalau luas persegi, sisi kali sisi. Kalau luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ya, nah kembali lagi sekarang ini saya. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Saya stop, kembali lagi ke program yang tadi. Kembali ke collab kita. Nah, pertanyaannya adalah sebuah persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Berapakah luas persegi? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah saya buat statement ini, menentukan variabel sisi. Jadi kalian bisa membuat catatan itu dengan menggunakan tanda pagar gini ya. Dan ini tidak akan dijalankan oleh program. Ini hanya mempermudah programmer saja untuk mengetahui apa yang kita buat. Oke, yang pertama adalah menentukan, saya buat gini, satu, menentukan variabel sisi. Jadi kita buat misalkan sisi variabelnya kita pakai konsol ya. Eval input, kemudian masukkan nilai sisi, maaf, nilai sisi. Oke. Kita beri ini. Oke. Kemudian yang kedua, kita tentukan luas segi. Dan kita tahu luas, kita beri nama apa namanya? Nama variabelnya luas persegi adalah sisi dikali sisi. Oke. Kemudian yang ketiga, kita akan mencetak luas persegi. Oke, kita gunakan metode print, kemudian kita beri string luas persegi dengan sisi, nama sisinya apa? Sisi, kemudian adalah luas persegi. Oke, perhatikan di sini. Di sini saya berikan statement yang pertama adalah bagaimana caranya step by stepnya. Yang pertama yaitu menentukan variabel sisinya. Oke, kita buat nama variabelnya sisi, kemudian kita buat scriptnya eval buka kurung input buka kurung masukkan nilai sisi, kemudian pada script yang kedua yaitu kita menentukan luas perseginya.
karena variabelnya hanya satu sisi, maka mudah kita tinggal membuat nama variabel luas, yaitu luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Karena sisinya hanya satu ya. Maaf, sisinya 4, tapi kita cukup menggunakan satu variabel. Yang ketiga, kemudian kita akan mencetak hasilnya. Luas persegi dengan sisi berapa nanti kita masukkan adalah hasil perkaliannya. Oke, tanpa panjang lebar kita coba saja. Oke, nah di sini terlihat ya, jadi apa yang kita tulis di sini dia tidak akan masuk di program. Ini hanya mempermudah programmer di dalam mengetahui, oh sebenarnya saya buat apa sih gitu kan. Nah, yang pertama masukkan nilai sisi. Misalkan kita masukkan sesuai dengan soal 5 ya kan. Kemudian maka dijawab oleh program luas persegi dengan sisi 5 adalah 25. Tentu saja 25 karena 5 kali 5 25 seperti itu. Oke. Nah, begitupun dengan soal-soal yang lainnya ya, sama ya. Misalkan soal persegi panjang ya kan. Soal yang kedua, oke, misalkan saya akan membuat soal persegi panjang, sebuah persegi panjang memiliki panjangnya adalah misalkan 30 cm, kemudian lebarnya adalah 20 cm. Pertanyaannya, berapakah luasnya, ya kan? Nah, di sini juga sama. Jadi kawan-kawan ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan program, pahami dulu masalahnya seperti apa. Ini tidak hanya untuk kasus yang kecil ya. Mungkin kita anggap ini adalah kasus yang kecil. Kasus yang besar juga sama. Jadi di dalam menyelesaikan sebuah masalah itu kita lihat dulu secara umum seperti apa. Maksudnya adalah seperti ini. Misalkan di sini dikatakan sebuah persegi panjang. Jadi kita bisa membayangkan bahwa persegi panjang, oh berarti dia memiliki panjang dan lebar. Artinya kita harus memiliki variabel panjang dan juga variabel lebarnya. Baru kemudian kita menentukan variabel berikutnya yaitu luasnya. Oke. Nah, sama seperti di atas, ini saya copy paste saja ya. Saya copy paste, tapi nanti saya ganti menentukan bukan sisi tetapi panjang. Di sini kita ganti panjang. Kemudian di sini sedikit kita improve, masukkan nilai panjangnya. Kemudian yang kedua, karena ini ada dua variabel yang harus dibuat, maka kita akan menentukan variabel lebar. Oke, ini sama ini saya copy saja ya, nanti tinggal kita ganti apa namanya, nama variabelnya lebar, kemudian masukkan nilai lebar. Nah, kemudian yang ketiga kita tentukan luas persegi panjang. Ini kita sedikit beri perubahan luas persegi panjang. Kemudian tentu saja bukan sisi kali sisi ya, tapi panjang dikali lebar. Nah, kemudian di sini juga sama, luas persegi panjang. Nah, tinggal kita rubah sedikit luas persegi panjang dengan panjang kita sedikit rubah panjang, kemudian di sini dan
lebar diberi sedikit spasi biar ada jarak nanti. Lebarnya terus juga lebar, koma. Oke, adalah kita beri di sini variabelnya persegi panjang. Oke, kalau tidak ada salah langsung jalan. Nah, oke, langsung masuk ya. Masukkan nilai panjang, panjangnya di atas 30. Kemudian masukkan nilai lebar, lebarnya adalah 20. Kemudian hasilnya adalah luas persegi panjang dengan panjang 30 dan lebar 20 adalah 600. Oke. Saya kembali ke kelas. Ya, mungkin itu tadi terkait dengan penggunaan konsul. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan konsul, kawan-kawan bisa dengan mudah melakukan variasi nilai ya. Sebenarnya sama itu tidak hanya untuk integer saja, tapi juga apa namanya untuk nilai string juga sama bisa itu nggak ada masalah. Tapi kalau apa? Kalau ketika kita ingin memasukkan hanya angka saja, maka kita hanya tinggal menambahkan eval. Tetapi kalau yang ingin kita masukkan adalah bentuknya string, evalnya cukup dihapus saja. Ya. Itu pada video sebelumnya yang di kelas minggu ke-6 itu sudah saya jelaskan juga. Mungkin demikian pertemuan untuk kali ini terkait dengan penggunaan konsul di dalam memasukkan data, menginput data pada Python. Saya rasa cukup ya. Nanti jangan lupa kita tanggal 3 ya, 3 Desember kita akan melakukan UTS. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Oke, siap. Nah, nanti sama video ini juga akan saya upload di minggu ini. Jadi kalau bingung nanti silakan di setel lagi aja videonya. Dan jangan lupa tugasnya ya, tugasnya dikerjakan. Kemudian nanti kalau misalkan oh ya, besok saya akan infokan di grup ya, di grup kalau ada kawan-kawan yang nilainya belum ada. Jadi nanti saya beri tugas tambahan supaya mendapatkan nilai yang kosong itu bisa terisi. Oke. Mungkin sekian perkuliahan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa nanti setelah nanti jumpa lagi kita pada saat UTS ya, tanggal 3 ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar.